Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka atawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang al-a'zam, yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya, Allah akan mengabulkan. Sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar ia kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Jalla wa'ala dan bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka saya ingin mengucapkan syukran jazila, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap orang-orang tua kami, BKM atau pengurus masjid, yang telah memberikan izin kepada saya sebagai saudara mereka seiman, seislam, dan juga sebagai anak mereka yang datang ke kota dan ke masjid yang mulia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas kebaikan orang-orang tua kita, pengurus masjid yang mulia ini, dengan sesuatu yang lebih baik, dan semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita dan mereka bersama para nabi, bersama para siddiqin wa syuhada'i wa salihin di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman yang telah menjadi panitia daurah dari Al-Ghuraba dan semua yang telah berpartisipasi untuk terwujudnya majelis ilmu agama ini, yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai raudhatun min riyadhil jannah, merupakan taman syurga yang ada di dunia ini, majelis ilmu agama. Akhil muslim wa ukhtil muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan, an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama, nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas hanya di dunia saja.
Sedangkan yang kedua adalah ni'matun mutlaqah. Nikmat yang sempurna dunia akhirat. Adapun nikmat yang al-muqayyadah, nikmat yang terbatas, yang mana nikmat tersebut bukanlah sebagai pertanda cinta Allah kepada seorang hamba, kata beliau, ka ni'matil amwal wal azwaj wal dzurriyyat, fahiya yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wal fasiq. Berupa nikmat pasangan hidup, anak keturunan, dan harta benda. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, diberikan kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang saleh, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Maka ia bukan pertanda cinta Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Sementara yang kedua adalah an-ni'matul mutlaqah. Nikmat yang sempurna. Nikmat yang menandakan cinta Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Fahiya ni'matul Islam was sunnah. Yaitu nikmat mengenal Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan as-sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, nikmat Islam dan nikmat sunnah adalah sebuah nikmat yang kita diperintahkan untuk berbahagia dan bergembira dengannya dalam firman-Nya yang tertera pada surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka yafrahun, berbahagia, bergembira. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah ia berikan kepada mereka itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah beliau membawakan ayat ini di dalam kitab tersebut, beliau mengatakan, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murad bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur, telah tenar di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini yang kita diperintahkan untuk berbangga dan berbahagia dengannya, dan bahwa fadlullah dan rahmatnya tersebut lebih baik daripada dunia yang telah dikumpulkan oleh manusia, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, inni la adri ayyan ni'matain minallahi alayya a'zam. Aku tidak dapat memastikan, menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat as-sunnah setelah Islam? Kenapa demikian? Karena kata Imam Al-Barbahari, seorang ulama besar dari ulama salaf, di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, sebuah kitab yang menerangkan prinsip-prinsip, landasan-landasan utama dalam beragama. Al-Imam Al-Barbahari. Kalau kita membuka kitab beliau tersebut, di awal kitab beliau tersebut, kita dapatkan ungkapan, ucapan, mutiara beliau yang senantiasa dan selalu atau sering dinukilkan oleh para ulama yang menerangkan kepada kita prinsip-prinsip dalam beragama. Kata beliau di awal kitabnya tersebut, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, ketika mensyarah hadis Nabi yang berbunyi, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira,
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, maka dia akan melihat perpecahan yang cukup banyak di antara kaum muslimin. Maka hendaknya dia berpegang teguh dengan as-sunnah, sunnahku, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Beliau menerangkan di dalam kitabnya tersebut, Jami'ul Ulumi wal Hikam, salah satu syarah terbagus terhadap kitab Al-Arba'in karya Imam Nawawi. Beliau menyatakan bahwa ini maksud dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa para ulama Islam, ulama terdahulu, adalah beragama dengan berpegang teguh. Ia adalah beragama berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali lagi kepada ayat Al-Imam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi. Ya, ayat tersebut menerangkan kepada kita betapa besarnya nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Mereka bahagia. Karena yang demikian itu adalah lebih baik daripada dunia beserta yang dikumpulkan oleh manusia. Maksudnya adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah secara umum bahwa nikmat yang sesungguhnya dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat agama. Nilai-nilai agama adalah nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Jangan kita justru terbalik di dalam menilai sesuatu itu sebagai nikmat ataukah bukan. Ya. Di dalam sebuah riwayat mauquf kepada sahabat Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, beliau menyatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Wa la yu'tid din illa man yuhib." Nikmat dunia itu, kata beliau, Allah akan memberikannya kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat akidah Islamiyah, nikmat akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, nikmat salat 5 waktu berjamaah, nikmat mampu bangun salat tahajud, nikmat Allah mudahkan lisan kita membaca Al-Quran, nikmat Allah menjadikan lisan kita basah dengan berzikir kepadanya, nikmat mampu mengangkat langkah ke masjid untuk menghadiri taman-taman syurga majelis ilmu agama, nikmat lingkungan yang baik, nikmat teman yang saleh, nikmat istri yang saleh, nikmat suami yang saleh. La yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, kata beliau, tidak pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Ucapan ini sekalipun datang dari sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, tapi ucapan yang seperti ini dalam ilmu hadis disebut oleh para ulama, diistilahkan oleh para ulama dengan ungkapan marfu'un hukman. Marfu'un hukman. Ucapan ini memang keluar dari mulut sahabat Nabi. Secara sanad kita nisbatkan ini ucapan sahabat Nabi secara sanad.
Tetapi secara kandungannya, hukumnya, ini adalah sabda Nabi SAW, wahyu. Ya. Karena hal yang seperti ini tidaklah mereka ucapkan dari ra'yu mereka sendiri. Ya. Melainkan dari Nabi, mereka mendengarnya dari Nabi SAW. Secara sanad dia mauquf, ya, tetapi secara hukum dia marfu', marfu'un hukman. Serupa dengan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dengan sanad yang diperbincangkan oleh sebagian ulama, tetapi dengan maknanya ya sahih. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Faman a'tahu faqad ahabbah." Allah Jalla wa Ala membagikan akhlak di antara kalian seperti Allah Jalla wa Ala membagikan rezeki di antara kalian. Allah Jalla wa Ala memberikan nikmat dunia kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Dan nikmat agama Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Faman a'tahu faqad ahabbah. Maka barang siapa yang telah diberikan nikmat agama, maka sungguh ia telah dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Dan dalam nikmat inilah kita diperintahkan untuk berbahagia, bergembira, sebagaimana firman Allah yang tertera dari surat Yunus di atas tadi. Dan dalam nikmat yang seperti inilah kita diperintahkan untuk saling berlomba-lomba. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dalam urusan akhirat hendaknya mereka saling falyatanafasil mutanafisun, saling berlomba-lomba. Salah satu dari mutiara ulama salaf ada ucapan yang diucapkan sebagian mereka, "Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafishu fil akhirah." Jika engkau melihat ada seseorang telah mengalahkan engkau, mengungguli engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Dia telah mengalahkan aku dengan rumahnya. Dia sudah memiliki rumah pribadi, sedangkan saya masih kontraktor, kontrak terus rumahnya. Tapi alhamdulillah, dia tidak diberikan nikmat salat 5 waktu dalam berjamaah, saya diberikannya. Dia telah mengalahkan aku dalam mobil. Dia memiliki mobil yang mewah. Saya belum memilikinya. Tapi alhamdulillah, saya sudah pernah haji. Dia belum pernah haji. Dia telah memiliki sekian properti. Aku belum memilikinya. Tapi alhamdulillah, aku sudah pernah umrah. Dan dia belum pernah umrah. Dia telah mengungguliku dalam urusan dunia ini. Tapi alhamdulillah, hijab istriku lebih sempurna daripada istrinya. Anaknya luar biasa, karier anaknya, pangkat anaknya, jabatan anaknya. Sedangkan anakku ya, tidak seperti anak dia dalam urusan atau dalam predikat duniawi. Tapi alhamdulillah, anakku salat 5 waktu. Anakku hafiz Al-Quran. Anakku tidak pernah membangkang kepadaku. Anakku tidak pernah bertengkar, berkelahi kepadaku. Anakku siap membersihkan kotoranku yang najis ketika aku sakit. Sedangkan anak dia berbeda 180 derajat dengan anakku. Demikian prinsip seorang mukmin dalam menyikapi dunia ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Jika engkau melihat ada seseorang telah mengungguli engkau, mengalahkan engkau dalam urusan dunia,
maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Karena perlombaan dalam urusan dunia, hakikat perlombaan di dalamnya seperti yang Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini ujung dari perlombaan dalam urusan dunia. Kamu baru lewat perwira, dia udah punya job setelah perwira. Kamu sudah punya 1 bunga, dia udah 2 bunga. Kamu sudah punya 2 bunga, dia udah memiliki 3 bunga. Kamu punya 3 bunga, dia udah punya bintang 1. Kamu punya bintang 2, dia udah bintang 3. Kamu bintang 3, dia udah bintang 4. Hah? Kamu baru sampai bintang 4, dia udah dapat bintang kejora. Dead, mati. Atau udah jadi menteri. Gak habis-habisnya. Kita kalahkan dia dengan rumah, dia udah punya properti. Kita punya properti, dia punya jet pribadi. Hah? Kita beli mobil mewah, dia yang harga 2-3 miliar, dia udah punya mobil yang 5 miliar. Makanya para ulama menyatakan, manusia dalam menilai kebahagiaan atau dalam menjadikan sesuatu sebagai standarisasi kebahagiaan dan kesuksesan, ada 4 macam manusia, terbagi menjadi 4. 3-nya keliru, 1-nya yang benar. Ya. Manusia dalam menjadikan sesuatu sebagai standarisasi kebahagiaan dan kesuksesan, mereka itu ada terbagi menjadi 4. 1 golongan yang benar, 3 golongannya telah keliru di dalam menjadikan sesuatu sebagai standarisasi kesuksesan atau kebahagiaan. Sebelum saya uraikan 4 macam manusia tersebut, ingin saya ingatkan secara umum, yang namanya manusia, yang muslim maupun yang kafir, terlebih lagi kaum muslimin yang mengucapkan 2 syahadat, yang mengaku dan mencintai umat Nabi SAW, secara umum semua mereka pasti menginginkan kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki, yang abadi. Tetapi kebanyakan dari mereka yang punya cita-cita tersebut, kondisinya seperti ucapan pepatah Arab yang berbunyi, tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna safinata lam tajri 'alal yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, tapi engkau tidak menempuh jalannya. Kalimat tidak menempuh jalannya banyak faktornya. Yang pertama karena tidak tahu. Ya. Karena tidak tahu. Ya. Yang kedua, sudah mengetahuinya, tetapi hawa nafsu telah mengalahkannya. Ya. Yang ketiga, dia menilai sesuatu sebagai jalan kesuksesan, padahal itu adalah jalan kehancuran karena syubhat. Karena syubhat. Maka kata penyair Arab tadi, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, fa inna safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau mengharapkan, menginginkan, bercita-cita sukses abadi. Walam tasluk masalikaha, sementara engkau tidak menempuh jalannya. Fa inna safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Sesungguhnya yang namanya kapal itu tidak mungkin berlayar di atas darat. Artinya tidak mungkin ada orang yang sukses tanpa menempuh jalannya. Jangankan dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia saja ada standar jalan-jalan kesuksesan. Makanya ada teori jurusan ekonomi, ya kan? Ada jurusan ini, jurusan itu, menunjukkan semuanya itu ada pintunya.
Ada jalan-jalannya. Ya. Orang ingin ahli dalam kimia, tapi ngambil sarjana ekonomi, nyambung nggak? Hah? Pengen ahli ekonomi, ngambil jurusan teknik, nyambung nggak? Ingin ahli bahasa Inggris, ambil jurusan Mandarin, nyambung? Tidak nyambung. Tapi jangan ketawa dulu, nanti akan saya uraikan rupanya ada orang yang lebih nggak normal dari itu. Dan terkadang kita orangnya, namun tidak kita sadari. Ya, ini perhatikan yang saya uraikan sekarang ini. Ini baru poin-poin dasar sebagai muqaddimah terhadap judul pembahasan kita. Ya. Baik, kita kembali lagi kepada poin di atas tadi bahwa manusia di dalam menjadikan sesuatu sebagai standarisasi kesuksesan terbagi menjadi 4. Satunya yang benar, 4-nya keliru. Macam manusia yang pertama adalah mereka yang menjadikan tahta sebagai standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kedua adalah mereka yang menjadikan harta sebagai standarisasinya. Standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan. Yang ketiga, ketokohan, nama baik, popularitas. Mereka menjadikannya sebagai standarisasi kesuksesan. Maka, barang siapa yang menilai, menganggap bahwa tahta adalah standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan, maka ujung dari perjalanan Fir'aun, Namrud, dan yang semisal dengan mereka adalah sebaik-baik teguran dari Allah Jalla wa'ala yang menerangkan bahwa itu bukanlah standarisasi kesuksesan. Rupanya Fir'aun tidaklah lebih bahagia daripada Musa dan Bani Israel. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia tidak lebih bahagia. Ya. Daripada Musa dan Harun alaihi wassalam serta Bani Israel yang berada di bawah tindasannya saat itu. Padahal Fir'aun raja nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Bukan sekedar satu kabupaten, satu provinsi. Nomor 1 di dunia dari sisi kerajaan dunianya. Gak ada yang di atas Fir'aun. Dari sisi kerajaan nomor 1 di dunia. Secara fisik, gak ada yang lebih kuat fisiknya, ototnya daripada Fir'aun. Memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, saking sombongnya dia menyatakan Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling tinggi di muka bumi. Dan saking sombongnya juga dia berkata kepada menterinya, Ya Hamanu bni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali' ila ilahi Musa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai menteriku Haman, buatkan untukku paramik tangga. Aku mau ke langit ingin bertemu langsung dengan Tuhannya si Musa. Lihat bagaimana congkaknya Fir'aun. Ya. Bagaimana congkaknya Fir'aun. Musa alaihi salam memiliki mukjizat fawakazahu Musa faqadha alaih. Menampar seseorang bisa langsung mati. Berhadapan dengan Fir'aun, Allah katakan fakharaja minha khaifan yataraq. Musa harus keluar dalam keadaan takut dari Mesir. Takut yang manusiawi, yang tabi'i, yang tidak merusakkan tauhid seorang hamba. Kekuatan Fir'aun luar biasa. Musa dan Bani Israel harus lari berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Bani Israel kalau mereka melahirkan anak laki-laki, tangkap, sembelih. Kalau yang lahir dari istri mereka anak perempuan, jadi budak seks atau jadi bahan pelecehan Fir'aun dan bala tentaranya. Tertindas, luar biasa tertindas, ya kan? Tapi Allah berikan kemenangan, kebahagiaan untuk siapa? Untuk Musa dan Bani Israel.
ketika laut terbelah, Musa dan Bani Israel masuk ke dalam laut setelah mereka melewatinya. Kemudian masuklah Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Musa dan Bani Israel melewatinya, Allah tutupkan kembali laut tersebut. Seluruh bala tentara Fir'aun mati dan tidak didapatkan mayatnya. Wallahu alam, sepengetahuan saya yang dangkal ilmu, belum ada riwayat yang sahih yang menyebutkan ditemukannya mayat, bangkai atau tulang bala tentara Fir'aun. Tapi khusus Fir'aun, Allah sisakan kepalanya, lehernya, sampai lehernya, nggak langsung Allah matikan dia. Padahal secara akal nggak masuk akal, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amru idza arada syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Kaki Fir'aun sampai nggak ke dasar laut? Hah? Sampai nggak? Dipastikan nggak sampai, tapi nggak tenggelam dibuat oleh Allah. Kenapa? Karena dia congkak angkuh. Allah nggak langsung mematikan dia. Sebelum dimatikan oleh Allah, Allah buat dia down dulu. Dan rata-rata para pembunuh, orang-orang yang suka membunuh, berbuat zalim, dan dia belum bertaubat, matinya rata-rata tragis. Rata-rata mereka dibuat down oleh Allah sebelum matinya. Yang coba-coba berbuat zalim, sehebat apapun Anda, walaupun punya 20 bintang di atas pundak. Ya. Boleh di antara kita punya baju anti peluru, kendaraan anti bom, rumah anti petir, ya, anti kebal hukum karena punya tahta dan uang. Tetapi sehebat apapun di antara kita dan setinggi apapun status sosialnya, tiada yang mampu berjalan di muka bumi ini dengan kebal malaikat maut. Ya. Sehebat dan sekuat apapun seorang, pasukan seelit apapun dia, begitu naik pesawat terjadi turbulen, siapa yang dia panggil? Hah? Mati pesawat di atas udara. Suara mesinnya udah nggak ada. Ya. Pilot udah teriak-teriak. Siapa yang dia panggil? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fir'aun dibuat down oleh Allah, nggak langsung dimatikan. Disisakan kehidupannya sampai lehernya. Langsung dia down dibuat oleh Allah. Padahal bagaimana beraninya Fir'aun? Apa buktinya dia berani dan nekat? Laut terbelah, dia masuk dan dia perintahkan bala tentara masuk. Menunjukkan dia apa? Mentalnya di atas rata-rata. Betul. Saya kira sekarang elit-elitnya pasukan berani masuk ke laut kayak gitu. Hah? Sedang tsunami semua lari. Mau anak buah, mau komandan, perwira, bukan perwira, dilibas sama tsunami. Ya kan? Ya. Gak ada yang berani. Fir'aun laut terbelah, masuk dia sama bala tentaranya. Ya. Allah lupakan dia. Bahwa dia lemah. Karena dia lebih zalim daripada anak buahnya. Bala tentara yang melakukan kezaliman atas perintahnya. Khusus dia nggak langsung dimatikan oleh Allah. Dibuat down dulu sama Allah, oleh Allah. Baru dibunuh oleh Allah. Allah sisakan nyawa dia sampai di lehernya. Down dia. Hilang mentalnya. Baru dia menyatakan, amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ya Allah, aku beriman ya Allah. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asait. Sekarang kamu baru beriman, sedangkan sebelumnya engkau telah bermaksiat. Ketika ruh nyawamu sudah sampai di tenggorokan, baru kamu beriman. Tidak diterima lagi oleh Allah. Oleh karena datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut belum dalam kondisi ghargharah. Ghargharah, dua penafsiran dari para ulama. Yang pertama, nyawa yang ditarik belum sampai di kerongkongannya. Makna yang kedua, belum datang azab yang mematikan. Karena kalau sudah datang azab yang mematikan, dia beriman tidak diterima oleh Allah. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Ketika mereka melihat azab kami yang mematikan, baru mereka bertobat. Karena tobat adalah ibadah yang harus dibangun di atas penyesalan.
Ya, penyesalan, pengagungan karena cinta kepada Allah, bukan karena terpaksa. Udah meledak pesawatnya, udah jatuh dia, udah di luar pesawat, baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebelumnya preman habis. Begitu kena turbulen, nangis-nangis. Ya. Udah di luar pesawat dia, udah berkeping-keping pesawatnya, baru taubat. Khawatir masuk dalam ayat ini. Nah, Fir'aun gak langsung matikan oleh Allah, dibuat don dulu. Don gak orang dibuat seperti ini oleh Allah? Hah? Dia di tengah-tengah ribuan pasukannya, seluruh pasukannya udah masuk ke laut, terbenam, hilang. Khusus dia Allah sisakan sampai lehernya. Allah tampakkan kekuasaannya kepadanya dan Allah perlihatkan kelemahan dia. Setelah itu bukan pun langsung ditenggelamkan oleh Allah. Allah lemparkan mayatnya ke tepi pantai. Masih utuh, sempurna, tapi udah mati. Sehingga Bani Israel yakin bahwa Fir'aun telah mati. Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayah. Dilempar mayatnya ke tepi pantai, tersisa utuh. Supaya menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namrud juga demikian. Raja yang cukup bengis, kejam. Dia raja yang tidak bisa melihat atau mendengar ada wanita yang cantik, melainkan ditangkap, diperkosa oleh dia. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sebuah riwayat dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berapa menit lagi? Adzan ini masih muqaddimah nih. Hah? 8 menit lagi. Barakallahu fiik. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam masuk ke Ardhan Misra. Masuk ke negeri Mesir. Bagian ulama ada yang menyatakan Mesir di sini bukan adalah Mesir yang dinamakan dengan sekarang, tapi Mesir adalah suatu negeri. Dan sebagian ulama menafsirkan ini adalah Mesir. Al-Muhim, beliau masuk kepada sebuah negeri yang di situ ada raja yang sangat bengis. Sebagian ulama menyatakan adalah Namrud. Dan Sarah adalah wanita tercantik di dunia saat itu. Enggak usah dibayang-bayangkan bagaimana wanita cantik di dunia. Nanti apalagi ente masih jomblo, nanti sakit hati ya yang ada. Mikirin yang tercantik tingkat RT aja udah pusing, ya kan? Apalagi membayangi wanita tercantik di dunia. Nggak usah dibayangi, nggak pernah dapat. Apalagi kalau muka pas-pasan. Baik. Wanita tercantik di dunia. Apa pesan Nabi Ibrahim? Ketika Sarah dijemput oleh algojonya Namrud. Katakan kepada Namrud, kalau dia bertanya kepadamu, apa hubungan di antara kita? Katakan kamu adalah saudariku. Bohong enggak? Tidak, memang saudari Ibrahim. Karena di bumi saat itu tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim dan Sarah, saudara seiman. Beliau tidak menyatakan, jangan kamu katakan kamu istriku. Kalau beliau berkata demikian, bohong. Ya, katakan kepada Namrud bahwa kamu bukan istriku. Wah, ini berbohong. Beliau cuma berkata, katakan kepada dia bahwa kamu adalah istriku. Menggunakan kata yang bersayap. Pada kondisi yang menuntut. Ya. Ditangkap. Dibawa oleh Al-Gojo. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi Ibrahim salat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Istri dijemput paksa oleh Al-Gojo. Seorang raja yang bengis, yang tidak bisa melihat ada wanita tercantik, melainkan diperkosa oleh dia. Masa mau berbaik sangka? Hah? Ente seorang suami, istri ente ditarik, dibawa masuk ke kamar pribadi seorang raja yang dia dikenal suka memperkosa. Masa berbaik sangka? Berbaik sangka ajalah pada raja itu, kan kita dilarang berburuk sangka sesama kita. Mungkin mau dikasih baju bermerek ini, mungkin mau dikasih baju abaya sama istri dia. Itu suami yang bahlul, dayyuth namanya. Ya. Nabi Ibrahim pun langsung salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Ingat jamaah, doa senjata yang paling ampuh.
sehebat-hebatnya raja atau seorang penguasa yang zalim, sebengis-mengisnya penguasa yang zalim, sekuat-kuatnya penguasa yang zalim, tiada di antara mereka yang mampu melawan senjata ini. Ya. Pesawat, ente punya pesawat bisa ditembak oleh pesawat orang lain. Ya. Tank, ada senjata penembak tank. Senjata penembak tank pun bisa diledakkan oleh orang lain. Ya. Tapi doa, siapa yang bisa mencabut? Hah? Fir'aun aja nggak bisa menghentikan senjata ini dari Musa dan Bani Israel. Ya. Ente ditangkap, diikat kedua tangan, diangkat kedua kaki, masih bisa berdoa kepada Allah. Mau dibuang ke dalam jurang, sedalam apapun, masih bisa berdoa kepada Allah. Ya kan? Ini senjata yang tidak pernah bisa dicabut dari seorang hamba oleh siapapun. Oke, para sahabat dahulu berkata, kaum musyrikin mereka mampu mencabik-cabik fisik kami, tapi mereka tidak mampu mengeluarkan iman yang telah menancap di dalam kalbu kami. Ya. Syekhul Islam ketika di penjara juga menyatakan, terserah mereka mau memenjara saya di mana saja, surga dan kebunku ada di dalam hatiku, yaitu ketenangan, kelezatan ketika berdoa dan beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim salat 2 rakaat berdoa kepada Allah. Sarah ditarik, dimasukkan ke dalam kamarnya si raja yang bengis tersebut. Maka begitu dia ingin menyentuh Sarah, faqabadahu Allahu yadah. Allah langsung bekukan tangannya. Tiba-tiba tangannya beku. Gimana tuh? Hah? Tidak ada yang prediksi kan? Raja yang masuk wanita, bukan robot yang masuk ke kamar dia. Ya, kalau robot yang masuk mungkin perlu dikawal oleh pasukan elit dia. Ini yang masuk perempuan cantik ingin diperkosa, sehingga Al-Ghazali nggak perlu mengawal. Ini wanita. Namrud orang yang bengis, kejam. Saking bengis dan kejamnya ketika Nabi Ibrahim menyatakan Allah mampu mematikan dan mampu menghidupkan. Kata dia, ana uhyi wa umit. Aku juga mampu menghidupkan dan mematikan. Lihat nih kata dia. Dia ambil satu orang, sembelih. Saya matikan. Mati. Dia ambil satu orang lagi. Kamu hidup. Tidak, aku matikan. Hidup kan? Dia baru terdiam ketika Nabi Ibrahim menyatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Padahal kalau Nabi Ibrahim membantah dia tadi bisa aja, karena bukan itu yang dimaksudkan dengan mematikan dan menghidupkan, tapi beliau ingin mematahkan dia dengan bahasa yang lebih, yang langsung mematikan din. Jidal, perdebatan. Kata Nabi Ibrahim, Allah mampu menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat, mampu nggak? Baru dia diam. Fabuhital ladzi kafar, baru terdiam. Dan kembali lagi ke kisah tadi, begitu dia sentuh Nabi Sarah, langsung Allah bekukan tangannya. Beku. Kemana dia minta tolong? Karena tahu diri yang zalim dan yang ia ganggu adalah orang saleh. Dia minta doa kepada Sarah, tolong doakan aku kepada Allah agar Allah sembuhkan tanganku. Dia sadar dirinya buat jahat. Ya. Sarah berdoa kepada Allah, Allah pun kembalikan tangannya menjadi normal lagi. Begitu sembuh, dia sentuh lagi. Allah bekukan lagi. Sebanyak 3 kali Allah bekukan tangannya. Akhirnya dia pusing. Bingung dia. Dia katakan kepada Al-Ghazalinya, innama ataitani bi'is, innama ataitani bi syaitan. Yang kamu datangkan ke aku hari ini bukan wanita ini, yang kamu datangkan setan ini, bawa keluar dia. Kemudian Namrud menghadiahkan pembantunya yang bernama Hajar untuk Sarah. Setelah perjalanan sekian lama, Sarah menghadiahkan Hajar sebagai istri kedua untuk suaminya. Ini istri yang salehah. Kemudian lahirlah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya ini yang merupakan madu aslinya istri pertamanya, Ismail alaihissalam. Setelah lahir Ismail, baru Allah lahirkan Ishak dari Sarah. Ketika itu umurnya sudah di atas 80 tahun lebih. Syahidnya bahwa orang yang menganggap tahta sebagai standarisasi kesuksesan, maka ujung dari perjalanan Fir'aun, Namrud dan semisal dengan mereka sebaik-baik teguran bagi Allah. Sudah ada nih? Baik, kita lanjutkan pada
setelah salat Isya sisa pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الله سووا صفوفكم فإن تسعة صفوف ثم تسعون سلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وطبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Iya, iya. Cek, 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 cek. Satu, dua, cek, 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 cek. Tes, hah? Ya maksudnya? Cek, 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 tes, 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 cek, cek. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cek, 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 cek.
cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, 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 cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh, bukan. Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan sisa pembahasan kajian kita malam hari ini, kita sepakati dulu sampai jam berapa kajian kita? Jam 11. Masya. Antum jawab dari hati yang paling dalam atau dari luar hati itu? Ana ikut antum jamaah, antum saja. Tapi kata sebagian ulama salaf, idza tala al-majlis fasyaitanu lahu nasib. Majelis kalau terlalu panjang, maka syaitan akan mengambil bagian. Tapi Anda kembalikan kepada antum. Kak Hendri. Jam berapa? 8.15. Oke. Baik. Akhil karim Ini lagi. Baik. Akhil karim wa ukhtil karimah, rahimani wa rahimakumullah. Di akhir kajian sesi pertama tadi, saya sebutkan bahwa manusia dalam menilai, menganggap, menjadikan sesuatu sebagai standarisasi kebenaran terbagi menjadi 4. Yang pertama dari mereka menganggap, menilai dan menjadikan tahta sebagai standarisasi kesuksesan. Yang kedua adalah mereka yang menjadikan harta sebagai standar kesuksesan. Yang ketiga adalah mereka yang menjadikan popularitas, ketokohan, nama baik sebagai standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan. Adapun golongan yang keempat, maka mereka tidaklah menjadikan sesuatu sebagai standarisasi kesuksesan kecuali sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai standarisasi kesuksesan yang akan kita sebutkan di kajian malam hari ini. Tadi telah kita sebutkan bahwa barang siapa yang menganggap bahwa tahta adalah standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan, maka akhir dari perjalanan Fir'aun dan Namrud serta yang semisal dengan mereka sebaik-baik teguran dan pelajaran dari Allah Jalla wa'ala bahwa tahta bukanlah standar kesuksesan. Buktinya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya tidaklah lebih sukses daripada Musa, Harun alaihissalam dan Bani Israel. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia tidak lebih sukses daripada mereka, apalagi akhirat. Karena Fir'aun dan bala tentaranya dari semenjak hari itu mati sampai hari ini hingga hari kiamat selalu dalam keadaan dibakar di alam barzah mereka. Allah katakan,
dalam surat Ghafir, "An-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Siang dan malam, pagi dan sore mereka selalu dibakar oleh Allah. Dan apabila telah datang hari kiamat, maka masukkanlah mereka kepada azab yang lebih pedih. Karena merupakan akidah Islamiyah, manusia begitu dia mati, berpindah dan masuk ke alam barzakh, dia langsung mendapatkan satu dari dua hal. Tiada yang ketiga. Tiada tiganya. Hanya dua perkara yang didapatkan. Tiada ketiganya. Kalau tidak azab, nikmat. Tidak nikmat, azab. Tidak azab, nikmat. Tidak nikmat, azab. Sampai hari kiamat. Kalau dia kafir, 100% azab. Kalau dia mukmin, ada yang 100% nikmat, ada yang sebagian azab, sebagiannya nikmat. Sampai hari kiamat terjadi. Makanya salah kalau ada orang yang secara logika aja udah keliru. Orang yang menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Justru setelah mati lebih besar masalahnya. Karena perjalanan setelah kematian itu jauh lebih panjang dan mengerikan atau membahagiakan daripada kehidupan di dunia. Baik. Rupanya Namrud juga tidak lebih sukses daripada Nabi Ibrahim. Sarah, Hajar alaihimus salatu wassalam. Tidak di akhirat dan tidak pula di dunia. Padahal Nabi Ibrahim pernah ditangkap, ditelanjangi bulat. Tiada sehelai benang pun yang tersisa di tubuh beliau. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Jangankan di akhirat, di dunia saja Namrud tidak lebih sukses. Allah matikan dia dengan cara yang sangat tragis. Yang masyhur di dalam sirah. Dia mati dengan apa? Seekor lalat. Jatuh enggak? Namanya preman. Ngeri, kejam. Mati digigit kodok. Hilang nama premannya. Belum mati aja udah hilang nama premannya, ya kan? Ada preman udah mati pun orang masih sebut dia preman, ya kan? Kalau ada preman mati digigit kodok, belum mati aja udah hilang nama premannya. Ya, ini Namrud bukan sekedar kodok yang mematikan dia, seekor lalat masuk melalui hidungnya, menembus otaknya dan tidak langsung dibuat mati oleh Allah. Setiap hari dia memukul-mukul kepalanya, meminta kepada orang untuk mengeluarkan lalat yang sudah memutar-mutar di dalam otaknya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan Allah kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang dia perbuat di dunia ini. Yang ingin merasakan seperti itu, silahkan Anda menjadi Namrud atau lebih parah dari Namrud. Rasakan balasan Allah. Ingin dimatikan seperti ini atau lebih parah, jadi Namrud aja, nggak masalah. Ya. Ngeri nggak jamaah mati seperti ini? Ketika lalat masuk melalui hidung dia, menembus otaknya, dia masih sebagai raja di saat itu, bukan non-job, tanpa jabatan, bukan sedang di baku panjang, bukan sedang dia sudah dicopot dari jabatannya. Dia sebagai orang nomor 1 di dunia. Sebagai orang yang paling kejam di dunia. Raja yang paling tinggi kerajaannya dan paling kuat fisiknya di dunia saat ini. Seperti itu Allah perbuat dia. Ini teguran dan peringatan dari Allah bahwa tahta bukanlah standarisasi kesuksesan. Demikian pula merupakan teguran dan peringatan keras dari Allah Jalla wa'ala
dengan kisahnya Qarun dan yang semisal dengannya terhadap orang-orang yang menganggap dan menjadikan harta sebagai standarisasi kesuksesan pula. Rupanya Qarun jangankan di akhirat, di dunia saja dia tidak lebih sukses dari orang-orang miskin tetapi beriman dan mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam saat itu. Padahal bagaimana kekayaan Qarun? Allah sebutkan kekayaan Qarun, gambaran secara umum tentang kekayaan Qarun di dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي. Sesungguhnya Qarun dia bagian dari kaum Musa yang harus mengikuti syariat Nabi Musa karena Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Fabagha alaihim, tetapi dia bersikap sombong karena merasanya dia paling kaya. Masa saya ikut majelis Musa? Ini sebab kehancuran tatkala seorang menganggap bersikap sombong karena nilai dunia yang dia miliki. Ya. Notabene murid Musa orang-orang miskin, orang kiri, saya orang kaya nomor 1 di dunia, masa majelisnya bareng? Kalau mau sendiri dong, eksklusif, kelas eksekutif. Akhirnya jadi STLR. Dan kunci kekayaan dia kata Allah hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Al-usbah ada yang menafsirkannya 9 orang terkuat saat itu. Ada pula yang menafsirkannya 40 orang terkuat di saat itu. Itu baru kunci gudang kekayaannya. Yang terbuat dari emas atau perak. Hanya mampu diangkat oleh paling sedikit 9 orang terkuat. Itu baru kunci gudangnya. Apalagi emas dia yang lainnya. Tiada orang yang memiliki kekayaan emas banyak seperti emas Qarun kecuali saudara-saudara kita di Jawa. Orang terbanyak emasnya di dunia ini adalah orang-orang Jawa. Tetapi emas Jawa tidak kena zakat karena emas Jawa kalau dibawa ke Sumatera jadi abang emasnya. Oleh karenanya tidak kena zakat ya. Ini gambaran secara umum